Masukkan baik. Toko mudi nih. Ninda se, iki Pak Mudi sebelah kanan, orang sebelah kiri. Putar. Toko Pak Mun. Ninda se, sebelah kiri. Orang sebelah kanan. Putar. Toko Pak Sekdes. Ninda se, sebelah kanan, kiri. Putar main. Kalau mainnya laki-laki, posisi imam di kepala. Kalau mainnya perempuan, posisi imam tadi di perut. Mau sebelah kanan kepalanya, mau sebelah kiri kepalanya, sama saja, tidak masalah. Yang jadi masalah itu apa Ustaz? Ketika mayatnya diberdirikan, oh itu salah lah itu. Sudah itu pengumuman undangan oleh Pak RT. Kata Pak RT, Pak Mulde saya, Ustaz, oke undangan tak gaib, tapi saya ikilah udah banyak ini Pak. Jangan putus asa Bapak dan Ibu, udah banyak ini. Kenapa jadi acara agama begini banyak orang bakera? Apa jawabannya Bapak tadi? Gak kontan, gak cair. Itulah jawaban. Coba kalau dibuat Pak Mulyadi pengumuman kita seluruh RT ini yang 53 kakak datanglah ke Masjid Ar-Rahman. Ustaznya dari Mahato, bukan cuma Ustaz nasi itu amplop, ibu-ibu dapat minyak makan 2 kilo. Ramai ini, ramai. Bapak-bapak dikasih rokok sebungkus, rokok apa? Sempurna, Marlboro, datanglah. Sama halnya dengan sholat Pak, seperti dibilangkan ketua panitia tadi, sindir-sindir saintis tadi, iya, sama dengan tema kamu, hanya tentang bukan hanya tentang nilai, tentang ridho. Yang payahan membuat ikhlas itu Pak, wih, borat. Ngertinya ibu ngerti pengertian ikhlas? Ngerti pengertian ikhlas? Ikhlas itu artinya pasrah. Ikhlas itu artinya lapang. Gimana lapang Nazar? Gak ada penyesalan nang buri. Aku gak ngerti tak pengertian itu. Wes, tak gaya contohnya. Riko pernah nang Jaban WC? Pernah? Wes, mentu tadi telek Riko. Wes, kereta cebo. Pernah Riko nyesel? Nah, pernah Riko nangis tadi telekmu tinggal? Nah, ya Allah, telekmu tinggal. Bahkan awak bersyukur ketika keluar tadi kotoran kita. Begitulah ikhlas Pak. Jangan sabun-sabun. Saya belum masuk ke masjid ini. Jangan ada buat baca-bacaan di dalam. Satu, badan kemakmuran masjid. Nah, Pak Mulyadi impaknya 2 juta, Pak Ali impaknya 5 juta, Pak Sekdes impaknya 10 juta. Ria nanti sama ini sama ibu juga. Kalau sholat bapak nih, perhatikan bajunya. Apa bajunya kan? Ya polos-polos lah. Dia minta tolong juga saya sama bapak. Kalau kain itu jangan lembut merek di belakang. Ada wadimor 1, yang kedua gajah duduk 1, yang ketiga gajah nungging 1, yang keempat mangga 1, kuini 1. Tahu saya buat itu? Kita tadi sholat ke masjid ingin berjumpa dengan Allah melalui sholat. Apalagi dibuat baju di belakang itu. Apa di belakang itu? Bijak. Datang bapak ini, simpong kalah pula. Tahulah saya Pak, saya berbatasan Rokan Hulu Rokan Hilir. Pak Sintong kalau tentang kalah dia.
Ya, pengen dipuji terus, pengen terus dipuji. Itu manusiawi. Begitu juga lah bapak sama ibu. Ibu senang dimulikan omas, senang dipuji, senang. Itu Pak Nabi Muhammad gak pernah dia merawut sama bini dia, ya? Tak pernah dia merawut sama Siti Khadijah, tak pernah dia merawut sama Siti Aisyah, tak pernah. Dipanggilnya penuh kasih sayang bini dia, ya. Ya Aisyah Humairah, wahai Aisyah yang pipih kemerah-merahan. Jangan, ini pun panggilnya dia, wahai cintaku, wahai sayangku. Ngerti ibu gimana cantik Siti Aisyah? Ibu kan saiki cantik pakai skincare, pakai bicu. Nggak tahu saya, bini saya juga pakai skincare. Siti Aisyah tanpa pakai skincare, bila dia minum tadi itu air putih lewat di tenggorokannya, nampak air putih itu lewat. Itulah saking putih. Ini pun Pak tengok nanti biniku kalau minum, nampaknya airnya atau daki saja yang nampak. Begitulah Siti Aisyah. Apakah dia Ustaz berhias? Berhias seperlunya, nggak kayak sekarang hiasnya. Macam mana Ustaz hias sekarang? Berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka sama orang yang berlebih-lebih, tak suka Allah itu. Gimana berlebih besar? Oke. Nih, ini undangan nih kalau Pak Haji Junet. Yo, pestelan yo. Ngerti lari kau Pak, si wedo ini setelan dah. Nanti awak ini kan lutut tertutup, pusat tutup ya wes. Wong iku wala pintu. Nggak ketok lah pada saat itu mati lampu, nggak ketok lah colaknya. Wes, tapi wes kewajiban, wes dicukur tadi bulu alisnya nih. Awak dulu Pak kok dibilangkan almarhum ayah. Kalau dicukur tadi alis ini, itu kok orang bolak-bolak nampak hantu. Itulah kata ayah saya. Jadi mau mak ni dor dicukur alis itu, ya itu tadi. Nggak nampak tadi colaknya. Tapi karena kewajiban tak pakai colak bahaya dan apa yang nampak spidol. Yang pilih spidol ni. Merek Sinoman. Sebelah tu, kebal. Wes, kalau mau, ya. Nyampe nang undangan, urip di kolam. Masih happy bojoin, wes, mangan. Renggangnya berasa, jengkolnya berasa, acaranya berasa, wes. Keluarlah keringatnya. Ambilnya lah tisu, enak bang. Hilapnya lah, karena memang dia orang terpandang di kampung itu, gak berani orang menggodakannya. Datang ibu nih, bu, ya. Ngadu dia sama lakinya, bang Lopo, begitu. Tegur aku kayak gak penak, bu gak ngerti aku. Ya lakinya udah tahu, yang tahu udah kayak hantu. Gitu loh. Sampai kami ahli bahir, suruh lama sana mana? Yo. Sampai rumah bakal jalan ke rumah kaca. Bakal jalan untuk dia pas lagi malam pil. Kenapa? Meleleh tadi spidol itu. Sampai ke hidungnya, sampai ke bibirnya. Gara-gara apa? Gara-gara berlebih-lebihan. Di masjid itu juga jangan gitu, Pak. Gimana lah Ustaz berlebih-lebih? Oke. Di 2026 ini nggak musim dan liga bentuk-bentukan, Pak. Tak musim lagi. Ada orang solatnya Allahu Akbar. Ini, Pak, ini. Allahu Akbar. Ini. Allahu Akbar. Ini. Macam-macam. Allahu Akbar. Sah solatnya, sah. Yang nggak sah, Allahu Akbar. Ini nggak sah. Dia ustaz tak berdoa, tak usah. Dia nggak pakai kurun, tak usah. Yang penting rakaat maghribnya berapa? 3. Kalau rakaat maghribnya 2 rakaat setengah, bunuh dia. Coba. Bu. Yang wirid jangan menyalahkan yang tak wirid. Yang tak wirid jangan menyalahkan yang wirid. Coba.
Udah santai aja. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Dikorakan nanti beraja. Gak gelem tekan nang masjid. Pas lagi anak TK. Jangan kuat meraju, tak ada yang membuju. Jangan meraju. Jangan pada ajak bapak orang-orang sini masuk ke masjid. Tidak usah. Siapa yang istiqomah membuka masjid, itulah orang beruntung. Berapa banyak masjid yang kita lewat, bosan-bosan. Tengok imamnya, tengok jamaah 4, 3, 5. Orang Yahudi, orang Nasrani baru takut kepada orang Islam ketika jamaah salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Itu baru takut mereka. Tidak. Mana ada yang salat subuh? Zuhur pekerjaan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, bisa ketiduran, subuh kesiangan. Sempat lagi. Perbaikilah salatmu, Allah perbaiki kehidupan. Pak, gimana nih salat Abu Bakar sama Abu Bakar? Tanya bapak dulu. Awak ni apalah awak ini? Manusia yang ini, terutama saya. Belum tentu saya pulang kamar, belum tentu saya salat subuh. Iya pak, kita buka bayar aja. Saya ustaz ini nggak bisa tahan-tahan, gaspol terus. Iya, mau tersindir, mau tersondor, mau tersakit, terus kono saya nggak peduli. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika dia sholat, Allahu Akbar, lama Allah Akbar, dia ingat kesalahan. Selesai sholat pak, biasa Rasulullah itu membuka majlis. Hai Abu Bakar, kenapa basah jubahmu? Kenapa basah? Kencing kau kata Rasulullah. Kata Umar, menangis ya Rasulullah, mengingat kesalahannya. Ibu pernah menangis ibu gara-gara meninggalkan sholat? Pernah ibu menangis gara-gara melawan sama bapak? Nangis apa? Baru 1 hari kau salam bapak hari raya, itu pun nangis-nangis kan? Bangnya saya aku baik. Tak ampun kau bilangin, mumput kepala malaikat mengenai Nabi. Habis itu berapa lama? Udah kau lawan lagi bapaknya. Jadi momentum Isra Mi'raj ni bang, bolo peraturan suami sama bini. Bini tak boleh tadi lebih kuat surai daripada suaminya. Satu. Yang kedua, tak boleh memantak jilat jauh ketika bodoh, ketika turun. Haram hukumnya. Saat kepiye wis nggak sadar, itu urusan belakangan. Nah, apalagi dipantati tak boleh, apalagi dikuntuti. Jangan sini kang, kau tangkap penyakit. Bapak ibu tertekan, makanya banyak itu di alam barzah laki-laki nggak kau nak siksa. Kenapa sudah tertekan di dunia? Nah, kemana-mana dong, bang, lu mau pergi kerja ditanyai, tak pergi kerja direpeti. Asyik membayar Shopee mulador, asyik membayar COD mulador, asyik membayar Mekar mulador, asyik membayar Amarta mulador, asyik membayar koperasi mulador. Makanya mati-mati togak bapak di gara-gara kamu. Kenapa? Banyak permintaan kamu. 1 hektar dari sawit, kemampuan dari subra dipaksakan ambansa. Gila ini. Itu bang Tonggo itu bang, Pak Mun baru tuh keluar emek. Ya Pak Mun lebar hartanya, itu 1 hektar. Enak emek juga. Kangkang dia, pakai kacamata. Biarlah kereta kibus parasap-parasap sampai ke masjid, sampai ke wirid, sampai ke Isra, sampai ke Pekan, nggak ada cicilan. Itu apalah kau kereta baris Scoopy? Oh, kereta mata. 2 bulan kau nak tarik. Apa? Jadi nggak usah paksakan ya, nggak usah paksakan. Jadi momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini kita bolo semuanya. Istri bolo kepada suami, kemudian kita yang berjiran tetangga bolo juga. Gimana bolo Ustaz? Apabila ada binatang tetangga awak, ada entoknya. Ngerti nih kau entok?
gila adik ceramah yang pinggir dalam provinsi. Nah, ngerti riko kambing, ngerti riko tadi itu lembu. Apa bedanya Ustaz entok sama manusia, binatang sama manusia? Kalau manusia dia punya nafsu, punya akal. Kalau entok dia punya nafsu yang kau dan gak punya akal. Makanya jangan salahkan binatangnya, salahkan yang punya hewannya. Jangan lempar dia balik, kau lempar kebun, kau balik ke kita. Berdosa ini. Entok siapa itu? Ngerti lari kau kalau entok berak. Semeter kali semeter, front. Usir, apa jawabannya? Entok. Makanya manusia ketika tadi tidak bisa lagi mengendalikan akalnya, lebih tinggi tadi itu nafsunya, maka lebih hinalah ia daripada binatang. Lihat Pak, Nabi Adam dulu yang dia makan tadi itu cuma buah kulli, diusir dari surga. Satu dia makan buah kulli, diusir, tumbuh tadi di lehernya. Itulah pertanda tadi orang laki-laki dewasa, namanya jakun. Perempuan, kalau sayangnya kau bang sama aku, kata Hawa, makanlah kembali itu buah kulli. Dimakan Hawa, dua, kami satu, kau dua. Maaf sekali maaf, tumbuhlah tadi yang namanya buah darah perempuan. Sempurnalah perempuan itu, tumbuh di sininya. Syukur kalau tumbuh di sini. Kalau tumbuh di sini mana? Seroyangkan ini. Emang gak repot kau ya, gue lagi. Makanya kalau punya barang ditutup, jangan diejeng-ejeng. Tutup, jangan. Nande. Ada sini senam galaksi. Ada. Di Mahajo ini pakai topi, udah. Maaf cakapnya lah, pakai dalamnya itu dia, udah. Baru pakai baju partai dia warna putih, pakai sepatu, pakai legging. Satu, dua, tiga, datang bapak ini, empat. Awak pun lagi-lagi ini tak ditengok macam mana. Sama itu Pak, Bapak nanti kalau pesta ya, pasti Bapak mengadakan kenduri malam, kenduri. Besok paginya, hari hanya nasi tampar. Habis berjanji doa, habis nikah doa, habis tepung tawar nanti Pak Ali doa. Tapi kau datangkan biduan desa gini rohnya, itu namanya menghina Allah. 4 kali berdoa, tapi kau hancurkan dengan mendatangkan biduan segini roh. Mana akal? Dan yang paling sakitnya awak Ustaz ni, awak undangan. Assalamualaikum, salam, wassalam. Gak enek sing bangku kosong, pas dan ngarep pentas itu. Ya mau tak mau, tak jaga apa tak jaga. Jogetlah monitor kedua. Anggota mau lapor kedua. Kondisi lagi kacau kedua. Tak mungkinlah mangan nenek. Kayak pekok lah orang uang itu. Ya sekali-sekali nenek lah. Ustaz, apakah itu tadi itu hanya mistik balakas? Tidak, itu realita Pak. Itu fakta Pak. Sebelum pesta, apa namanya, lelean, buat judi, nanti hilang dandang, biar gitu hilang dandangnya. Kenapa rupanya? Daripada ini masih lihat, bedanya samanya juga kayak Kamaro yang lalu. Baru lagi 2 minggu Kamaro, ada beko-bekoan, putas, racun, setrum. Tengok di mana di sana, di Garoga, di Aceh, Sumatera Barat. Gara-gara apa? Zoharul pasar dan minal barri wal bahri di maka sabta ini nas. Rusaknya dari jalan tangan manusia. Bang, 100 kambing lembu apa yang mereka makan? Rumput. Gak mau mereka pulang pas sawit. Gak mau mereka karitin. Kalau manusia, kok lebih tinggi nafsu berakalnya, karitin pun dia makan. Karitin, bosi makannya. Kalau lah tadi betul-betul pemerintah ini setiap gang ini sudah cor-cor semua, makan orang tukar ikil.
Betul. Itulah rakusnya manusia. Siapa yang membuat begitu? Nabi Adam. Jangan kau dekat di pohon ini Adam, kata Allah. Apalagi memakannya, kau makan. Itulah manusia. Dibilangi, ayo sholat, ayo Islamilan. Tak mau tak usah. Oh, jangan. Jadi nggak usah pusing-pusing sekarang Pak. Nggak usah. Jangan ribet. Makin tua nanti bangun sakit kepala. Cuma watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Saling mengingatkan bentuk kebenaran, saling mengingatkan bentuk kesabaran. Ayolah. Kalau nggak kita mengingatkannya siapa lagi? Ayolah. Masjid ini kecil mungil, kalau diisi banyak, 4 godang ini. Ya kan, nanti bentar lagi Ramadan, siapa imamnya, siapa bilalnya, ayolah kita bantu. Pak, dulu Muhammad itu 3 kali dia sholat tarawih di masjid. Itulah hebatnya Pak Wali Songo. Gimana hebatnya kan? Nampaknya begitu manusia payah diajak, dibentuklah namanya punggahan. Ngerti kau punggahan? Yo punggahan, yo pangar masing-masing apa yo? Yo kumpul yang masjid, tukar menukar, maka itu Wali Songo. Itu hebatnya Wali Songo. Udah kepang, tanggung. Itu Wali Songo, tapi bukan kayak udah kepang sekarang orang bilang tanggung. Itulah hebat Wali Songo. Budaya itu dia samakan tadi bagaimana supaya orang ini masuk Islam. Kita nggak sekarang. Gara-gara memang nggak sholat dia. Nah, ya, gaya kok kripi. Apa nih dodol? Apa nih gue bawang? Tahan dia sunat dulu di situ. Gara-gara rewang tak sholat. Tak usah sebut kau rewang. Jadi yang best. Betul lalu. Pikirkanlah ibadahmu udah tua. Ya, nggak usah pamer-pamer awak. Ada golangmu itu dari tanganmu itu nanti memanggil orang kayu nanti. Biar nampak lo mas. Pandang adi dari seberang. Takut aku digolangmu bukan omas. Rupanya masuasa palsu. Ini dibilangkan makmir itu mencopkannya begini ya. Tahunya orang kau bawa mas bawa omas. Foto di Facebook. Inilah aku apa adanya bersama suami. Padahal suka bagi nampak omas. Makanya mulanya kata anak-anak muda ini ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Tengok muka rupanya beda. Tangan-tangan Korea, kaki-kaki Afrika. Kalau mukanya bagilan, kalah pelangi di langit. Kilat mukanya, kalah sinar matahari. Tapi ditengok kakinya hitam, birong. Tak pernah selera itu tapi. Itu nama kau bunga-bunga bukan? Oh mas itu rantai itu. Kalau meninggal ibu nanti sama siapa nyawa mas ibu itu? Tinggal atau dibawa itu tinggal sama siapa? Bini kan? Kalau meninggal bapak di mana pun si ibu pasti dekat bapak. Sabar ya, kena ngopangin duduk, tiba-tiba mati. Aku tiba-tiba hampir mati lupa mulai ni. Masuk angin. Kata bapak masuk angin pun tadi ya. Ibu saya ni kalau meninggal bapak pasti sedih. Tapi kalau orang ini meninggal ibu, di mana pun si bapak? Samping ibu deh. Di luar dia pakai kursi. Siap orang kau Suria. Bisa beriak ya, lesu tak tubuh-tubuh. Allah. Okey, yang punya kita. Timbang-timbang dosa, okey, harus mati air. Laki-laki bu, tak mau mati nafsu sampai mau mati. Lebih tahu. Jadi layani dia. Ya, zahir dan batin layani dia. Ya, ibu juga berhias. Bagus, apa dibilang suami? Lakukan. Jadi dong, dek, kau pakai itu, dek, kau pakai ini ya. Enggak dong, ini mau tidur. Makanya enggak selera di kamar. Kenapa? Apa dalam kamar itu kan?
bawang putih 1, yang kedua balsam, DP7, GPU, bang busuk kasih, yang lama udah mati ya. Dulu bagaimana mudanya, mesra enggak? Mesra. Tua sekarang nampakkan mesra, tidak masalah. Aku kalau dibilang orang aku sosok mesra, liar. Kemana-mana aku bawa kan tangan begini. Ini pak, orang Indo sakit di desa bapak. Asal pergi-pergi bapak tak mau bapak dipegang tangan bapak. Betul? That's no point gue. Listen loh. Pegang tangannya. Pilih aku kemana-mana aku bawa tangannya. Pegang tangannya. Mesra Ustaz, dia melepas. Keberes lagi, aku pegang tangannya. Pesta, pegang tangannya. Kasih ujungnya, aku pegang tangannya. Ada tujuan. Kalau ku lepaskan dari tanganku ke tangannya, melalak dia, ambil dia semuanya dari pakai ini. Tekorak. Itu tuh. Ya, tahu kalau perempuan. Ya. Duanya kunci apa sama orang ini. Ada duit, ada omas. Kalau ada omasnya, sakit dia demam, tempelkan duit itu kau tak. Baik, baik. Masih baik. Inilah sedikit orang. Jadi orang-orang tua saya, bapak dan ibu yang saya hormati, begitulah. Bersihkan tetangga dulu. Dan awak tadi ini manusia, Isra Mi'raj nih ada remnya. Aku enggak cocok lagi begini. Tahu diri awak tua, tahu diri awak. Ini ada beban semua. Kita ini kurang amal, miskin dengan ibadah. Sudah kurang amalnya, sombong lagi, alah Tuhan. Siapa dulu Pak yang paling sombong, yang paling jolim dunia? Siapa Ustaz? Namrud. 400 tahun dia Pak Sekdes memimpin dunia. Bukan 2 periode. 400 tahun. Namrud paling kejam. Ya, gimana mati Ustaz? Waliyastahi ayyadri wa masalam mamba'udhu. Cukup Allah kirimkan 1 ekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, dihentukkan dia kepala keripik, mati. Wah, begitulah kalau Allah memindahkan raja. Cukup 1 ekor nyamuk yang hanya tepuk tangan, mati nyamuk. Tapi tidak begitu bagi Allah kepada rambut, mati dia. Pelagi sekdes, mohon maaf. Pelagi RT, pelagi RW, coba mati. Titipan semua ini, hak pakai semua ini. Jangan merasa hati ya. Saya tidur saya baik Pak Sekdes. Ya, ini titipan semua. Namrud 400 tahun, bukan 10 tahun. 1 ekor nyamuk. Tolong, tolong. Sakit kepada dia puaskannya ke dinding, mati. Raja. Ini loh. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Orang yang hina tiba-tiba Allah naikkan derajat. Lihat di Jakarta dan bagaimana Gus Miftah tadi menghina dari jual es. Kaya raya dia, kaya raya. Untuk itu jangan buang-buang kali apa. Jangan sombong-sombong kali apa. Kalau ada sama awak syukuri. Kalau tak ada sabar. Bagaimana miskinnya kaum di dunia akan berakhir nanti ketika kita menutup kedua mata. Selesai. Apa yang dibawa Ustaz? Amal ibadah dan kain kapan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang masa. Tak ada lagi. Mana kain kapan datang di sini? Bolong. Pas kayak batang pisang. Ustaz, apa hukumnya menyolatkan di masjid? Boleh, tapi tak kewajiban. Ya Pak ya, silahkan solatkan ke masjid dengan tujuan biar lapang, biar banyak sabda. Silahkan, tapi jangan menjadi sebuah pertengkaran. Masukkan baik. Toko mudine. Dan kini jenengnya apa Pak? Mudin apa malin kampung? Mudin. Nang maha itu jenengnya Mudin. Mudin dasi. Ini Pak Mudin sebelah kanan. Orang sebelah kiri. Putar. Toko Pak Mudin. Mudin dasi. Sebelah kiri. Orang sebelah kanan. Putar. Toko Pak Sekdes. Mudin dasi. Sebelah kanan. Kiri. Putar main.
lagi-lagi posisi imam di kepala. Kalau mainnya perempuan, posisi imam tadi di perut. Mau sebelah kanan kepalanya, mau sebelah kiri kepalanya, sama saja, tidak masalah. Yang jadi masalah itu apa Ustaz? Ketika mayatnya diberdirikan, oh itu salah lah itu. Masukkan jangan rendah, masukkan. Bila tadi mainnya kurang amalnya, tinggal solatnya banyak menggibahnya. Ketika dari wirid di rumah Bu Hajjah itu yang baru jebol dari P3K, datanglah ibu ini menggibahi bubur. Buburnya pun encer basera, enak gulai gak enak santane. Sing terakhir calok plastik, gaya apa plastik bungkus. Betul lari kau jenenge Columbus, kelompok oma-oma tukang bungkus. Makanya Pak, kalau gini awak buku itu orangnya penyayang. Gimana Ustaz penyayangnya? Asal ada acara seperti ini sayang. Ada kue Manggalotar, tahu nggak Bapak kue Manggalotar? Oh, tahu nggak Ibu kue Manggalotar? Kue Manggalotar itu adalah ongol-ongol. Belum kali dimakan sudah bergoyang-goyang dia. Suwi-suwi dipangan kok basi sayang. Itulah kalau bini awak gondot, buat makan. Jangan menggibah, la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan kau menjelek-jelekkan. Bu, ibu punya aib? Bu, jawab, ibu punya aib? Saya punya aib? Udah, nggak usah buka aib orang. Ini bulan puasa, minta maaflah kepada orang yang kau gibai. Misalnya, Odi, apa? Kita bulan puasa. Ini terakhir apa wirid dia? Kenapa apa yuk? Iki lobien, apa itu? Wirid tempat ikan ini apa rupanya? Iki lo, apanya? Pas aku nang cendol niku. Nopo aku tak sengaja pegang gordenmu. Nopo gordenmu? Wes tahu nggak cuci hondal, bau. Oh iya, ya. Aku bentuk jalan itu namanya. Ya, kenapa? Aku hati nang kamar mandimu kenapa? Bau, naudzubillah, buat jengkol. Jengkol dan pote itu halal. Makruhnya kalau dibawa sholat. Allahu Akbar, kan berhembus dia. Bau. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang tidak khusyuk sholatnya. Sedangkan orang yang sholat cilako, apalagi lah yang tak sholat. Allahu Akbar. Umar bin Khattab, bila kau tinggalkan sholat, maka kau akan kehilangan segala-galanya. Awal ma yuhasibu bihi abdul yawmal qiyamati sholat, fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang mula-mula dihisab dari kiamat adalah ibadah sholat. Fa in saluhat, bila sholatnya bagus, baguslah infaknya, baguslah tadi hajinya, baguslah umrohnya, baguslah menyentunnya. Sebelum haji polit, sesudah haji makin polit. Ada bagi di sini. Sebelum kaya polit, udah kaya makin polit. Orang polit kuburannya sampai al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana jahida. Orang yang bakhil, orang yang pikir takkan masuk surga sekalipun dia jihad fisabilillah. Oh, dia tu. Dor ke masjid yang politan. Dor wir yang politan. Apa Pak RT kilo? Ate ngopo iki apa? Bisa miran, apa lah karo iku? Apa lah sumbangan? Apa lah sumbangan? Garam sebungkus. Berapa lah garam? 2000 itulah murid enggak ada gigit ini Tuhanku. Padahal apa kata Allah? Laula akhirati ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkan kami ya Allah ke kilometer 19 ke mana?
Apa kata kita? Fa'asaddaqu, maka kami akan bersedekah ya Allah. Wa kum minas sholihin, kami akan beramal soleh ya Allah. Terlambat bila sudah ajal tadi ditenggorokan, manusia hanya bisa melihat, tak bisa lagi. Wa idza jaa ajaluhu la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah tiba ajal seorang itu, tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan walau sedetik saja. Amal sendirilah yang dibawa mati. Apalah paling yang bertapak kalau mati? Tak ada. Palinglah papan bunga turut berduka cita atas meninggalnya sekdes Bangko Sempurna. Misalnya dari penghulu Bangko Sempurna, mudah-mudahan Pak Sekdes panjang umur, amin. Itu yang dapat. Kalau kurang amalnya, ya wailaha aina tazhabu, kemana kamu bawa aku ini? Celakalah aku ini. Kita ke Pekanbaru, kalau nggak ada Google Map, keliru kita, keliru, sakit keliru, sakit, tak tahu jalan. Kemana saya ini ya Allah? Mau kemana kau bawa kini ya Allah? Tapi ketika tadi kesalahannya bagus, infaknya bagus, nyantunnya bagus, tetangganya bagus. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepati kamulah, cepati kamulah. Sudah mantap tempatku di sana. Yutbi'ul mayyit salasa, yang mengiringi semen itu cuma 3. Ahluhu, keluarganya itu. Bila meninggal tadi bapak, ikutlah ibu. Bila meninggal tadi ibu, ikutlah bapak. Wa maluhu, ikutlah hartanya, ikutlah cangkolnya, ikutlah tadi payungnya, ikutlah cereknya. Ketika dari tampung dari si mayit, tampung bo, ada 3 orang, ada 4 orang, ada 2 orang, nggak ada masalah. Ya Pak ya, ini jadi permasalahan ini. Ganjil nggak oleh, papa harus 2, nggak sanggup. Yang mati itu yang berduit orangnya. Tak satu nanti begini, nggak ada masalah. Ya Pak ya, tampung bo. Coba bapak tengok dulu kali pocong. Ada nggak yang ketat? Nggak ada yang ketat. Semua meler. Begitulah kejamnya tadi itu yang lain. Pijak bo. Berangkat bo. Terakhir buatlah patoknya tak mulia misalnya. Bayar di usnani, pulanglah 2. Pulanglah tadi bini Pak, pulanglah tadi laki bu, bila kau meninggal dunia. Pulanglah tadi cerekmu, sesudah kau siram tadi binimu. Pulanglah cangkolmu, pulanglah payungmu. Waya wahid, maka tinggal 1. Apa itu Ustaz? Wa amaluhu, itulah amal ibadahnya. Alah, ada lagi dunia. Terus kunci kubur itu dunia, kunci akhirat itu adalah dunia. Hati-hatilah berdunia. Kalau kita celaka dalam dunia, insya Allah kita celaka di akhirat. Apalagi di kuburan. Al-qabru awalu munzilin min manazil akhirah. Kubur itu adalah merupakan tempat yang pertama sekian banyak tempat yang ada di akhirat. Al-qabru akhir munzilin min manazil dunya. Kubur itu juga merupakan tempat yang terakhir sekian banyak tempat yang ada di dunia. Tinggal masjid, tinggal warung kopi, tinggal tadi bangkok lestari, bangkok, tinggal semuanya. Kalau di Sikambal 3 malam berturut-turut orang makan bubur, datang waktu itu orang masuk kubur, kita makan bubur. Palinglah 3 hari yang ingat orang awak ketika awak meninggal dunia. Untuk itu kepada kita semuanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini, banyak-banyak mengingat mati biar lembut dari itu hatinya. Dan yang terakhir, tandanya awak orang beriman, awak peringatan Isra wal Mi'raj. Apalah Ustaz karakter orang beriman ini? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tanda orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Mananya bergetaran rasamu Pak, panggilan azan ketimbang panggilan bangkur BRI. Kau gadekan tadi agunan tadi sertifikat rumahmu, datang telepon dari Bagan Batu,
kepada Pak Ali, datang nanti jam 2, pencairan 200 juta. Bergetar enggak Pak hatimu? Bergetar. Mau panas, mau hujan, mau badai, ayo deh, pergi ke sana. Kenapa? Cair. Kenapa tadi panggilan azan kau lalaikan? Makanya kata Imam Ghazali, yang paling ringan di dunia ini adalah bukan kapas, bukan debu, bukan sampah. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Lewat aja, lewat. Apalagi lah orang ngetir bu, Pak. Asal masuk enteng-enteng. Putar lagi deh. Nggak tahu dia yang kampu asam uratnya. Enteng-enteng jalan terus. Putar ke sana, putar ke sini, hoba. Diajak wirid, diajak Isra Mi'raj, kampu asam uratku, kampu diabetes meletusku, tinggal kacamataku, kabur mataku. Itulah kalau untuk urusan agama. Datang polisi ke rumah, nauzubillah, ingin tadi menanyai kita. Padahal mereka babin mas, gemetar rasanya hati. Bagaimanakah tadi gak gemetar hati kita ketika panggilan azan? Gak gemetar hati kita tadi ada Isra wal Mi'raj. Siapa lagi memberi hadiah awal? Tepuk tada, tanya selera. Apakah aku betul-betul beriman atau tadi pura-pura beriman? Muslim belum tentu dia beriman. Insya Allah mukmin dia sudah pasti itu tadi beriman. Muslim belum tentu dia aman. Belum tentu dia aman, tapi kalau mukmin, insya Allah dia sudah muslim. Mudah-mudahan kita yang hadirin orang yang beriman. Amin. Kemudian yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan alunan Al-Quran, bertambah-tambahlah keyakinan mereka. Nanti kalau musim Ramadan, tiba Ramadan, kalau manga ibu mengaji di mana? Masjid? Ngaji di mana? Masjid? Atau di rumah? Oke, anda di mana lah? Kalau dibaguskan orang kaji awak, jangan merepet awak. Tuh, lah bagus-baguskan dia tuh. Dia kayak mana rupanya? Jangan merajuk. Karena Al-Quran salah huruf, salah arti. Bukan tapi salah. Lama firlana junubana wali walidaina. Kalau bilang seperti itu, Allahumma firlana, bukan Allahumma firlana. Kalau Allahumma firlana, firlun artinya bulu. Kalau bulu, ampunilah ya Allah, bulu-bulu ayah, bukan bulu-bulu mama. Itulah artinya. Makanya lah anak awak itu disekolahkan seperti pesantren ini. Dulu namanya alim-alim, alim dade a, badade ba, tadade ta. Kurang datang dua, tak pukul. Kok sekarang aba, ba, itu lagi sekarang. Hikro, itu dari hikro. Dipukul anaknya merepek. Aduh, ibu. Kalau nggak mau anaknya dimarahi, dinasihati, dicubit, silakan buat sekolah sendiri, rapor sendiri, yayasan sendiri. Mbahmu ketua yayasan, bojomu pimpinan, Riko bendahara dan bos. Wes, gede sekarang itu. Gede sekarang itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang baca Quran dan mengamalkannya. Baca Quran bu, jangan mau bulan puasa baru dibaca. Lah, bukan karena buruknya Al-Quran itu baru dibaca, tapi karena tak pernah dibaca. Padahal amalan tadi itu yang kita bawa ketika mati, termasuklah tadi itu Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan, bila dibaca itu Al-Quran, satu huruf 1000 kebaikan. Kalau awak HP, bawa main HP, tahan. Dan apalagi sekarang, dulu namanya kakek merah, kakek biru, sekarang namanya depo. Makanya sekarang nggak ketahuan orang, mau haji, mau halifah, mau RT, tiba-tiba lari malam. Kenapa? Berjudi. Dulu kalau awak berjudi, nampak pak di bawah pokok sawit,
gelar tikar, pelepas sawit, joker. Sekarang nomor rekening tiba-tiba gila. Kenapa mendepo habis saldo? Itulah sekarang. Gelarnya haji. Gelarnya apa? Khalifah. Ya, itulah Islam. Kemudian selanjutnya, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang yang mendirikan sholat. Pak, siapapun ustadznya, siapapun mubalignya, ujung-ujungnya Pak sholat ini. Tidak ada ini. Sholat ini Pak, dia ibadah yang tertua, ibadah yang langsung dijemput Nabi melalui Isra wal Mi'raj. Kalau puasa Pak, melalui firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kalau nggak beriman tak pala puasa dia. Tapi kalau sholat tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring, isyarat mata ke atas, mata ke bawah, tak bisa isyarat mati. Oh iya. Sholat tak bisa itu tak tunda, tak bisa. Mana yang paling banyak pahala? Subuh. Kemuliaannya saja lebih baik dunia dan isinya, apalagi lah sholat subuhnya. Awak yang ramai di masjid mana Ustaz? Maghrib. Apalagi ada minum kopi di samping, ramai nih. Bulan puasa ramai. Dan kepada imam saya ingatkan kembali, kadang-kadang Pak harus banyak yang mengalah ini anak muda remah habis Quran. Ya, kadang-kadang masyarakat ini merajuk-merajuk. Ya, alah mentang-mentang imamnya habis dibaca lah waqiah, nggak ngerti deh ini asam moral. Sampai hisma, ikulah Pak Muli gua ngopo lagi guys sekarang. Semuanya serba salah di masyarakat. Nggak habis nanti lah ikulah ha. Ini sih habis nggak gelem. Ini habis disalah, begitulah cangkem manusia. Mau lima sukunya pergi bapak nyot gini kan. Ya. Tarawih tak wajib, tapi beramai-ramai lebih baik. Tak usah pada panjang-panjang. Aku di situ rupa jujur gue bilang, pendek-pendek gue buat. Sebab Yasin wal Quranil Hakim. Allahu Akbar. Kenapa rupanya? Masalah? Tak masalah. Iya, itu saya buat Pak. Yasin wal Quranil Hakim. Allahu Akbar. Rokat kedua, waladolin, amin. Wal yadalatub, wala yusirunna bikum ahada. Allahu Akbar. Kenapa lu baca? Qurannya aku baca. Oh enak kali sholat di situ ah. Pendek-pendek set. Paling 10 menit. Jangan dia bilang Ustaz Ucai. Panjang ayat lo ibe gitu kali. Pindahlah ke masjid sana. Pindah dia ke masjid sana. Rupanya berputar tugas imam. Lek jumpa dia saya yang panjang ayat. Sudah dielakkan tadi lek konak lagi dia. Pak Bu, panjang ayatnya banyak pahalanya. Bapak udah pernah puasa tadi di Mekah. Bagaimana tadi guys itu panjang ayatnya. Tapi mereka itu luar biasa Pak Mul. Kenapa? Badan mereka togam-togam, tak pernah sakit, jarang. Kenapa jarang sakit tuh? Minuman air zam-zam. Awak buah galon melumpur. Musim kemarau masuk aku sakit. Orang tuh kuat-kuat ha. Panjang-panjang awak. Makin banyak keturunan. Makin kecil-kecil orang. Makin pendek-pendek. Pendek-pendek itu. Awak dulu satu SMA, kelas 3 SMA udah muda-muda. Di sana hukuman kali tadi datang 21, 23, 27, makin panjang-panjang ayat Masjidil Haram. Begitu juga di Madinatul Munawwarah. Awak di sini, mau panjang ayatnya salah, pendek ayatnya salah, semua salah. Apalagi anak-anak nih ha. Kalau agak sedikit panjang ayatnya balagulah dia. Mana gelna boy? Mana gelna tuh? Ayah kamu dari bu. Kamu mau putus. Matikan lagi lampu.
Itulah bulan puasa. Ya, ini juga kita bahas bulan puasa ini, Pak. Ya, banyak orang. Ini kok nggak ngeleh bulan puasa orang. Habis subuh dia tidur. Tengah 12 bangun, mandi, zuhur. Habis zuhur tidur. Bangun tengah 4 asar. Jam 4 ngabuburit. Ngabuburit itu mentir pantang. Burit itu pantat artinya. JJS, bilangkan sama anak rumah. JJS, puasa nggak puasa tutup tadi itu rambutnya pakai jilbab. Ya, haram hukumnya. Awak sebagai orang tua ini jangan pernah kalah kepada tadi anak. Dan di dalam bulan Ramadan ini bukan cuma mulut yang berpuasa, seluruh tubuhnya, matanya puasa, hidungnya puasa. Tundukkan tadi mata, berbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Pak disyariatkan tadi puasa sama kita? Kenapa wajib Pak puasa sama kita? Ketika Allah menciptakan tadi itu akal. Hai akal, kau kemana? Kata Allah. Siapakah saya, siapakah engkau? Kata Allah kepada akal. Maka akal menjawab, engkaulah ya Allah Tuhanku, saya ini adalah hambamu. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan jawaban akal tersebut, apa kata Allah kepada akal? Engkaulah makhlukku fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk. Maka Allah ciptakan tadi itu nafsu. Hai nafsu, siapakah saya, siapakah engkau? Dengan lantang dari nafsu menjawab, saya, kau ya kau. Oh. Tengok nampak manusia ketika sudah kaya, ketika sudah ada pangkat, begitu juga lebih bini rumah. Bini ini ada juga kesalahannya, dia orang menjawab. Kenapa deh? Kenapa berbanyak masalah? Iya, melawan. Kenapa berbanyak? Cerai. Inilah mau kuselamai. Allahu Akbar. Itu bini menjawab. Kemudian Allah lemparkan nafsu ini ke dalam neraka selama 100 tahun. Selama 100 tahun Allah tanya kembali kepada nafsu. Hai nafsu, siapakah saya, siapakah engkau? Saya ya saya, kau ya kau. Inilah Pak beteknya nafsu. Beteknya manusia. Tak pada onda aku maafkan dia sampai mati. Allah. Itu lagi apa? Sakit kali adalah sakit yang dibuat ini. Hanya Pak. Allah. Harus baterai. Hanya dah ini bilang sudah ini. Itulah Pak kita hidup ini. Ya, kalau nggak anak supaya, ya malaikat kalau nggak disuruh dari dia untuk bergerak bangkit tak akan mau dia Pak. Manusia, bentar lagi yang sembahyang. Pak, di sini berapa rakaat tarawih? 11. Kami di sana 23. Ruku, sujud. Boleh Ustaz leren? Boleh. Minum teh botol? Boleh. Namanya musola santai. Tak dipaksakan, tapi disyariatkan. Ini dia. Makan semangka dulu. Leren seimam, makan semangka. Tapi jangan lupa kubur-kubur. Nanti pasti nyangka sayang batal. Sama itu. Makanya kalau sama laparan yang bunawa, jangan ditokan semuanya. Bubur sumsum masuk, bubur kacang hijau masuk, urap masuk, sholat itu dia. Pas ruku keluar bubur. Sami Allah keluar bubur cakap dari pantat. Kenapa? Kau nyangkali. Kalau awal laki-laki ni Pak tak pandang, cukup dengan 2 batang rambut sempurna. Alhamdulillah. Betul nggak Bang? Kalau dibolehkan umpamanya boleh merokok dalam bulan puasa, tapi tak boleh. Apapun itu yang masukkan ke dalam mulut kita batal dari itu puasa kita. Terakhir Allah panggil kembali tadi itu nafsu. Hai nafsu, siapakah saya, siapakah engkau? Maka tadi itu nafsu tidak menjawab seperti itu. Allah balikkan dia masuk ke dalam neraka plus puasa 100 tahun lamanya. 100 tahun habis, Allah tanya balik kepada nafsu. Hai nafsu, siapakah saya, siapakah engkau? Maka nafsu menjawab, engkaulah ya Allah Tuhanku. Kenapa? Manusia kalau sudah lapar enggak berdaya.
mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Cantiknya bini awak nggak boleh disentuh. Enaknya tadi ikan gurame nggak boleh pandang-pandang kali. Itulah puasa. Karena apa Ustaz? Karena Allah. La lain tak bukan karena Allah. Nawaitu samahudin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ada kata-kata berbuka kecuali mati. Oh, iya toh. Siapa bilangkan puasa nggak lapar? Lapar. Makanya jangan banyak bacot kalau bulan puasa. Jangan banyak ngomong. Jangan haus. Jangan banyakkanlah ngomong dengan Al-Quran. Kemudian tuh, perbanyak sholat. Nanti gak ketahuan. Menghilangkan pahala puasa itu. Satu, hibah. Kedua, memandang wanita dengan penuh rasa syahwat. Ketiga, sumpah palsu. Demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, hilang pahala puasa. Makanya kami soib, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa, apa yang mereka dapatkan? Ju'al atos, lapar dan haus. Karena apa? Karena mereka tak pandai menjaga mata mereka, tak pandai menjaga mulut mereka. Untuk itu kepada Pak Sekdes, Pak RT keseluruhan, ayo rame-rame kita ke masjid. Kita ramaikan di masjid. Jangan di waktu malam pertama dipasang mata, tak muat lagi jamaah. 10 bulan Ramadan mulai layu. 10 ketika Ramadan sibuk tadi minta THR sama toke, sama pejabat, lupa padahal di situlah yang paling banyak pahalanya. Situ lawak lalai. Saya murid dari Mahathir, kadang puasa ke 27, ke 28, sepanjang jalan tak ada lagi orang yang puasa. Di Nabara udah terbuka makan, udah raya orang itu buat. Belum lagi ada pengumuman Menteri Agama, udah raya orang itu. Ini pun Pak versi Muhammadiyah dikatakan dari tanggal 18 dia puasa. Oke, ruqyah namanya, silahkan, gak ada masalah. Jangan jadi bahan perdebatan. Kita tunggu aja Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, pemerintah kita. Tapi yakinlah Bapak, kalau puasa ya Muhammadiyah kan tanggal 18 Pak Mul. Permintaan kita sudah malam tanggal 19, gak tanggal 19, tanggal 20. Tapi kalau mau lebaran kurang coba. Maunya puasa berapa? Kita tahan lah. Itulah kita Muhammad. Padahal kata Rasulullah, andaikan umatku itu tahu bagaimana tadi itu yang tersimpan dalam bulan suci Ramadan, pahalanya, sedekahnya, amalannya, maka mereka akan menanggap bulan-bulan Rajabnya, Sa'bannya, Idul Fitrinya, Muharramnya, mereka anggap tadi bulan suci Ramadan. Tapi kita tak pernah tahu apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Yang tahu kita hanya adalah melaksanakan puasanya, laparnya, hausnya, sedekahnya. Bagaimana itu malam Lailatul Qadar, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Bahkan ikan di laut, apa yang ada di atas melata, ikut bersedih ketika tadi kepergian Ramadan. Kita yang di kilometer 19 ini bahagia karena gak tahan lagi lapar. Kita ingat dulu Pak, bagaimana famili-famili kita yang telah mendahului kita. Ingatkah ibu, famili ibu yang mendahului ibu? Ketika bulan puasa, banyaklah bersedekah. Mereka datang ke rumah kita masing-masing. Mereka akan berkata, wahai orang yang masih memakai rumah saya, wahai suamiku, wahai istriku, wahai anak-anakku, tolonglah kami pada saat ini dengan doa dan sedekah kami. Ingatlah dulu kami, kekurangan kami di alam barzah. Kami tahu bahaya ini bagaikan orang yang berdagang di tengah laut. Datang ombak yang sangat dahsyat, tak tahu arah dan tujuan. Andaikanlah begini keadaan mama kita di alam barzah, ayah kita, adik kita, mungkin sudah bisa kita tolong. Tapi sampai saat ini seluruh makhluk di dunia ini bisa mendengar jeritan si mayit kecuali jin dan manusia. Dekat tapi tak bisa ketolong. Makanya kata Rasulullah, dua kau memberikan nasihat. Satu, pandai bicara. Apa itu Ustaz? Al-Quran. Yang kedua, tak pandai bicara. Apa itu? Mati.
Dokat sama awak makamnya, gak bisa awak ajak tadi bicara. Karena kenapa? Karena sudah tadi berbeda tadi alam kita, dunia di alam barzah. Untuk itu mudah-mudahan di tahun 1447 Ramadan ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berikan kita kesehatan. Amin. Allah berikan kita kekuatan. Amin. Allah murahkan rezeki kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Agar kiranya bisa kita beramal beriman di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak RT, Bapak Sekdes, Bapak Ibu saya sekalian, ini yang kita saya sampaikan. Sebenarnya mau saya lagi mau sampaikan, tapi karena rute perjalanan saya sangat jauh, yang saya lewati Pak Mul, Pak Sekdes hutan belantara. Doakan saya beserta teman-teman saya. Ibu pulang masih banyak lampu, masih banyak kendaraan. Saya pulang tak ketemu nasib saya. Ya, sebelum tadi sampai saya sini ditanya tadi panitia, Western Kandil Ustaz, sampai mana dah? Nanti jam buka. Kalau dah pulang Ustaz dah, Assalamualaikum dah, tak boleh tanya-tanya lagi. Berapa pun isinya pula tanya-tanya lagi. Ikhlaslah lillahi ta'ala. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya ini, saya ingin berpantun kepada kita kesemuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau adalah umur yang panjang, bolehlah Pak Mul di WA lagi. Buah pepaya, buah tengkoang, ditambah buah nanas, itulah nama-nama buah yang enak dirujak. Kuntil anak naik sepeda. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.